tentang mindset, yang kedua bicara tentang sikap, yang ketiga itu bicara tentang nilai. Gitu ya. Itu yang melekat pada diri kita sebagai sebagai seorang individu. Gitu ya. Nah, mindset itu apa? Mindset itu kan orang mengartikan mindset itu adalah pola pikir, ya, atau sekumpulan asumsi, atau metode, atau gagasan, ya, atau termasuk juga kita memaknai filosofi kehidupan. Itu bicara soal mindset itu, ya. Jadi mungkin kita masih ingat ya materi tentang tentang ketika Allah akan meniupkan ruhnya kepada janin kita, ya, di dalam rahim ibu kita, kan itu terjadi dialog, gitu ya. Allah bertanya kepada janin itu kan, alastu birobikum qala bala sahidna, ya kan. Pertanyaannya adalah mempertanyakan tentang eksistensi Tuhan, eksistensi Allah. Kamu itu kira-kira mengakui nggak kalau Allah itu esa, Allah itu ada, gitu. Itu memaknai filosofi kehidupan, itu bicara soal mindset, gitu. Dan itu yang melekat pada diri individu kita. Jadi mindset itu pola pikir, sekumpulan asumsi, metode, gagasan, termasuk bagaimana kita memaknai filosofi kehidupan. Jadi harus clear mindset kita. Gitu ya. Kalau kemudian kita clear clear dalam konteks mindset kita, termasuk di dalam memaknai tadi, ya, dialog tadi, ya, alastu birabbikum, maka kan konsekuensi logisnya apa? Konsekuensi logisnya kan ada dua kan. Kita menjadi Abdullah, ya kan, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menjadi khalifah fil ardh. Gitu. Jadi harus clear. Itu melekat pada diri kita sebagai seorang individu. Mindset. Yang kedua itu adalah bicara tentang sikap. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap itu adalah respon seseorang untuk menanggapi atau menilai, ya, menanggapi lalu kemudian menilai, ya, bertindak, ya, terhadap objek sosial yang ada, begitu. Respon terhadap simbol, respon terhadap kata-kata, respon terhadap slogan, respon terhadap orang, respon terhadap lembaga, respon terhadap ide, begitu ya. Itu adalah sikap, gitu ya. Atau misalnya kalau kita konteksnya misalnya sebagai warga negara, begitu, sikap kita terhadap negara bagaimana? Sikap kita terhadap lembaga negara seperti apa? Itu sikap, gitu ya. Atau misalnya bagaimana sikap kita terhadap dinamika politik misalnya? Bagaimana sikap kita terhadap demokrasi sebagai seorang aktivis, sebagai seorang muslim, ya, yang aktif di lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam? Bagaimana respon kita menghadapi atau melihat dinamika politik yang terjadi di Indonesia misalnya? Pembelahan masyarakat dan sebagainya. Itu bicara soal sikap, dan sikap kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang aktivis itu harus clear juga, begitu. Gitu ya, karena kenapa? Karena sikap itu akan bermuara pada dua hal. Yang pertama adalah positif, yang kedua adalah negatif. Gitu ya. Dia akan bermuara pada dua penilaian, gitu ya. Jadi cara kita menilai dinamika negara kita itu muaranya pasti dua, begitu. Kita memberikan satu sikap positif ataukah negatif, begitu. Nah, maka dalam konteks ini perubahan reformatif di dalam konteks kita sebagai seorang individu, yang kedua itu adalah pada persoalan sikap, gitu ya. Jadi yang pertama adalah mindset, yang kedua sikap, dan yang terakhir itu adalah nilai, begitu ya. Apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai itu kan kira-kira kan nilai itu disebut sebagai satu elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu untuk mempertimbangkan apakah sesuatu itu benar atau baik, gitu ya. Itu nilai, begitu ya. Jadi bahasa sederhananya itu mempertimbangkan lebih banyak mudorotnya ataukah lebih banyak lebih banyak maslahatnya, begitu ya. Jadi itu yang disebut dengan nilai. Nah, jadi itulah tiga hal yang kemudian harus dimiliki atau yang melekat pada diri kita sebagai seorang individu. Ya, jadi mindset, lalu kemudian sikap, lalu kemudian nilai. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, bagaimana dengan lingkungan sosial kita, begitu ya? Bagaimana dengan perubahan reformatif yang itu melekat pada lingkungan sosial kita, gitu ya? Kalau kita bicara tentang lingkungan sosial kita, ya salah satu landasan yang kemudian bisa kita jadikan sebagai prinsip di dalam kehidupan kita itu adalah nasihat di dalam Al-Quran yang itu sudah termaktub di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu, gitu ya. Innamal mu'minuna ikhwah dan seterusnya, begitu ya. Bahwa orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, begitu ya. Dan sebab itu damaikanlah di antara mereka, perbaikilah hubungannya, begitu.
antara kedua saudara itu, lalu kemudian takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kata kuncinya itu adalah yang pertama wahdatul ukhuwah, ada kesatuan ukhuwah di antara kita ya. Lalu kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan kita. Begitu ya. Memperbaiki hubungan kita antara kita individu dengan lingkungan sosial masyarakat kita. Begitu ya. Nah, jadi ya kira-kira kalau kita saat ini aktif di organisasi, maka bagaimana kita memerankan organisasi itu menjadi organisasi yang tidak eksklusif misalnya, begitu ya. Tapi bagaimana menjadikan organisasi itu inklusif dengan lingkungan sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya, begitu ya. Lalu kemudian mempererat tali ukhuwah di antara kita dan lain sebagainya, begitu. Nah, itu yang yang melekat ya, yang melekat di lingkungan sosial kita. Nah, berikutnya ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat ya, ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan sosial, maka kita harus menjadi pemimpin bagi masyarakat. Lalu kemudian tidak hanya sekedar untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, tapi mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat. Ya. Jadi kalau saat ini misalnya Mas Dia ataupun teman-teman yang lain aktif katakanlah di PCIM, lalu kemudian aktif di Muhammadiyah atau di organisasi apapun begitu. Lalu kemudian ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian seharusnya dan selayaknya kita menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, tapi kan tidak hanya sekedar memimpin, tapi bagaimana kemudian kita mampu memberikan dan mencerahkan memberikan dan mencerahkan masyarakat begitu. Mengapa itu harus dilakukan? Karena banyak tantangan yang kemudian dihadapi oleh masyarakat, gitu ya. Kalau kita bicara tentang bicara tentang aspek perubahan tadi, begitu ya. Yang pertama itu adalah tantangan materialistik, dan yang kedua itu adalah tantangan idealistik, gitu ya. Kalau tantangan materialistik itu misalnya perkembangan teknologi, begitu ya. Kita sudah mulai banyak beralih dari sesuatu hal yang manual menjadi berbasis digital, gitu ya. Teknologi begitu sangat pesat berkembang, sangat luar biasa, gitu ya. Dulu mungkin di zaman kita kelas 1 SD tidak terbiasa dengan hal yang sifatnya digitalisasi. Sekarang mereka sudah terbiasa. Kelas 1 SD mereka sudah terbiasa dengan menggunakan internet, teknologi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita mampu mengontrol itu agar kemudian internet dan perkembangan teknologi ini mampu memberikan input yang positif bagi generasi kita. Dan itu tantangan bagi kita, begitu ya. Itu materialistik, gitu ya. Ditandai dengan perkembangan teknologi, ditandai dengan perkembangan digitalisasi. Semakin digital, semakin juga berdampak terhadap perilaku kita, gitu ya. Kalau saya di kampus misalnya, mahasiswa sudah mulai banyak berbeda soal sikap, soal perilaku, soal gaya bicara, soal gaya komunikasi, gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada juga yang bablas, begitu ya, kehilangan etik, ya, gitu ya. Ketika terjadi hubungan sosial begitu antara kita dengan mereka. Itu salah satu dampak dari perkembangan materialistik ya, perkembangan teknologi yang kemudian berdampak juga terhadap perilaku kita sebagai masyarakat, termasuk juga dalam konteks membangun hubungan individu antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, ya tugas kita tuh mencerahkan mereka. Kira-kira begitu. Ya kan, gunakanlah teknologi dengan tepat, gunakanlah teknologi itu sesuai dengan pada tempatnya, gunakanlah teknologi itu tidak sesuai dengan keinginan tapi sesuai dengan kebutuhan kita, yang kemudian mampu membangun diri kita secara konstruktif dan lain sebagainya. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua itu adalah idealistik. Idealistik itu apa? Ya ideologi, gitu ya. Jadi semakin deras arus informasi, semakin banyak juga informasi yang didapatkan. Kalau kemudian kita tidak bisa memfilter itu dengan sebaik mungkin, ya kita juga akan terjebak akan terjebak kepada informasi-informasi yang kemudian itu kurang tepat kita dapatkan, termasuk di dalam konteks ideologi. Sekarang sudah lumrah tuh ya di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian mahasiswa yang agnostik, begitu ya, dia tidak mengakui eksistensi keberadaan Tuhan misalnya, begitu ya. Ya itu salah satu tantangan yang kita hadapi ya, di mana kemudian mereka menjadi generasi yang rasional tapi nggak benar, gitu ya. Jadi
apa namanya, suatu hal yang rasional itu kan